Baik. Terkait dengan penembakan seorang ODGJ yang berada di Sigli, yang ada daerah Lawung itu, kejadiannya itu pada tanggal 2 bulan 3 tahun 2025. Itu kejadiannya pada awalnya ODGJ ini mendatangi rumah tersangka NA, mengancam karena dia katanya menurut keluarga ada dendam masa lalu, masa darurat militer dulunya. Jadi mengancam datang ke rumahnya, menurut keluarga, ke rumah daripada NA ini mengancam dan meminta untuk keluar. Serta sambil menggertakkan parang yang dibawa kepada rumah tersangka. Tersangka ini yang didatangi oleh Pak Ibrahim ini, ODGJ yang berusia 45 tahun ini adalah berpangkat Aibda. Dia ini seorang oknum polisi yang bekerja di Polres Aceh Besar. Nah, pada hari itu dia menggertak pakai parang. Menurut keluarga, setelah dia menggertak beberapa kali, mengancam dengan parang ini, lalu NA keluar dengan mengeluarkan senjata laras panjang, dia menembak ke atas. Nah, lalu kemudian menurut keluarga, setelah ditembak ke atas, Pak Ibrahim korban ini melarikan diri, lari karena ketakutan, karena letusan senjata tadi. Senjata laras panjang. Nah, kemudian juga menurut keluarga, setelah lari, kemudian ditembak lagi di bagian pantatnya, kemudian pahanya, dan kakinya. Sehingga kemudian korban harus diamputasi. Nah, setelah kejadian ini, menurut keluarga, tidak ada penanganan atau tidak ada inisiatif apapun dari pelaku. Tidak datang mengunjungi dan tidak diberikan bantuan sedikit pun. Sementara anak-anaknya itu masih kecil. Dan dengan laporan itu dikirimkan kepada kita, maka kita melakukan advokasi. Yang pertama, kita menyurati Polda untuk meminta atensi. Yang kedua, kita menyurati LPSK untuk memberikan perlindungan. Karena menurut kita, secara hukum, oknum polisi ini telah menyalahi daripada hukum itu sendiri. Karena apa? Wilayah kerjanya adalah Banda Aceh. Kemudian dia di Sigli melakukan satu tindakan melindungi diri dengan memakai senjata. Nah, senjata ini sebenarnya dia memang petugas daripada penjagaan perbankan. Harusnya secara hukum, secara SOP, dia ini waktu sorenya mengembalikan senjata ini ke posnya, ya, atau ke Polresnya. Namun dia membawa senjata ini bersama dengan dirinya. Dan kemudian wilayah hukum, wilayah penembakan itu adalah dekat rumah istrinya. Ini wilayah Sigli, bukan lagi wilayah kerja dia. Maka sementara selama ini dari keluarga tidak memberikan, tidak ada kejelasan. Hanya ketika ditanya kepada Propos, katanya ini akan sidang kode etik. Namun pelakunya tidak pernah kena sanksi hukum. Dan masih, kata keluarganya, masih gas-gas kereta kendaraannya di depan rumah korban ini yang sudah diamputasi kakinya. Nah, bagi saya ini adalah merupakan mengganggu citra daripada lembaga kepolisian sendiri, ya. Bagaimana kepolisian ini harus baik. Jangan karena satu orang oknum mencederai nama Polri itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita menyurati, kita berkoordinasi dengan LPSK, ya. Kemarin sore sudah datang kepolisian dari Polda menindaklanjuti hal ini, dan hari ini Polda sudah memanggil ke Propam Polda Aceh untuk dimintai keterangan kepada keluarga. Nah, di sini mungkin butuh peran daripada LPSK untuk bagaimana mendapatkan perlindungan kepada korban, kepada saksi, ya, terkait dengan penanganan kasus ini. Kita harapkan penanganan kasus ini harus transparan dan untuk menjaga nama baik Polri itu sendiri. Saya Wawan Farudin, salah satu wakil ketua dari Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Saya hari ini bertemu dengan Pak Haji Sudirman, anggota DPD RI dari Dapil Provinsi Aceh. Beliau kemarin sekira seminggu lalu, beliau sudah menyampaikan informasi adanya
penganiayaan terhadap salah satu warga di Aceh Besar, Pak ya. Ya. Di Aceh Besar oleh salah satu oknum polisi. Nah, atas laporan tersebut kemudian kami lembaga negara independen yang diberikan kewenangan untuk bisa memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana, karena ini salah satu bentuk tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana penganiayaan yang menjadi ranah kewenangan LPSK, maka kami kemudian menindaklanjuti. Nah, penindaklanjuti ini dalam bentuk kita melakukan pendalaman, tim juga sudah turun ke Aceh dan kemudian melakukan pengumpulan informasi dan investigasi untuk bisa kita mengumpulkan berbagai macam bukti dan kesaksian. Nanti kita akan melakukan penelaahan selama 30 hari ke depan setelah berkas itu kemudian lengkap dan kita identifikasi kebutuhan apa yang kemudian bisa diberikan atau dimintakan baik oleh korban maupun oleh keluarganya. Kita bisa memberikan perlindungan misalnya dalam bentuk perlindungan fisik apabila ada ancaman jiwa terhadap keluarganya misalnya, ataupun dalam bentuk bantuan misalnya dalam bentuk bantuan medis, ataupun dalam bentuk rehabilitasi psikologis kalau ada trauma atas kejadian itu untuk korban maupun keluarganya. Jadi pada prinsipnya LPSK sangat berterima kasih Pak Haji Sudirman atas sinergi yang sangat baik ini. Ini kali kedua saya dihubungi oleh beliau terkait dengan nasib warga Aceh yang kebetulan menjadi korban tindak pidana. Jadi kami pastikan LPSK akan memberikan perlindungan kepada saksi maupun korban sepanjang itu kemudian memenuhi dengan syarat formil maupun syarat material yang ada di Undang-Undang 31 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Demikian dari saya. Dan untuk hal ini saya juga sudah berkoordinasi dengan Lembaga Bantuan Hukum dengan Yara. Yara juga siap mendampingi korban ya untuk menjadi penasehat hukumnya, dan mudah-mudahan ya dengan hadirnya Yara juga bersama korban ini bisa membantu keluarga dan bisa mendampingi hukum nantinya supaya mendapatkan keadilan untuk keluarga itu.